Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul presentasi kami, yaitu menemukan dan mengelola referensi dengan Mendeley. Selanjutnya adalah sesi perkenalan, yaitu yang pertama ada saya, Nurul Isa Zahra, NRP 20412211100. Perkenalkan, nama saya Amelia Martasari dengan NRP 2041221098. Saya Sitiani Mabuba dengan NRP 204122188. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ayunda Sudarsono Putri dengan NRP 20412211092. Baik, kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya membaca dalam mencari referensi yang kredibel. Hal ini dijelaskan pada pengertian ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan sendiri yaitu tersusun dari seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk mencari, menemukan, dan meningkatkan pemahaman akan suatu masalah yang menjadi kajian dengan menggunakan seperangkat konsep dan teori, dan dengan menggunakan seperangkat metode ilmiah yang objektif, metodologis, sistematis, dan universal. Maka dari itu, perlu membaca untuk mendapatkan referensi yang kredibel dan sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut merupakan beberapa kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu berasal dari sumber yang terpercaya. Sumber referensi yang terpercaya dapat berupa seperti buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Selanjutnya, yang kedua yaitu memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. ISSN sendiri digunakan untuk membedakan satu jurnal dan jurnal yang lain dan mempermudah para penulis, peneliti, dan pembaca untuk menemukan dan merujuk kembali ke jurnal tertentu dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, memiliki Directory of Open Access Journals atau DOAJ, agar jurnal yang kita tulis dan terbitkan diakui dan memiliki reputasi. Yang keempat, yaitu diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Penerbit atau lembaga yang penerbitan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas dan kredibilitas sebuah jurnal ilmiah. Dikarenakan semakin berkualitas penerbit tersebut, semakin tinggi standar kualitas jurnal yang harus dipenuhi agar bisa diterbitkan. Dan yang kelima yaitu memenuhi kaidah keilmuan. Jurnal yang kredibel harus memenuhi kaidah keilmuan dalam artian jurnal telah melewati berbagai proses mulai dari observasi, studi pustaka, pengembangan, serta melalui proses review dan revisi sehingga isi dari jurnal berkualitas tinggi, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang mencakup kesehatan fisik dan jenis kelamin, gangguan pada alat bicara, pendengaran, dan penglihatan. Apabila seseorang menderita gangguan penglihatan tanpa mengenakan alat bantu membaca, maka orang tersebut dapat kesusahan dalam melakukan kegiatan membaca. Yang kedua yaitu faktor intelektual. Faktor di mana intelijensi, kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponsnya secara tepat, mempengaruhi dalam pemahaman seseorang dalam membaca suatu informasi. Dan yang terakhir, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang dikarenakan motivasi dan minat. Kedua hal tersebut dapat mendorong seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk selanjutnya ini saya akan membacakan perbedaan dari pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Untuk pembaca yang baik yaitu adalah seseorang yang bisa menunjukkan kemampuan menyelesaikan tugas dengan mudah dan cepat serta memiliki peningkatan pemahaman dalam membaca sehingga pesan yang tersurat dan tersirat mampu dipahami. Untuk pembaca yang buruk yaitu adalah seseorang yang pada saat proses membaca tidak mendapatkan makna atau inti dari bacaan tersebut, meskipun dengan mengulang-ulang bacaan untuk memastikan arti dan maksud yang sebenarnya. Selanjutnya adalah cara menginternalisasi membaca sebagai kebutuhan pokok. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, memahami manfaat membaca. Dengan membaca, kita dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan juga kita dapat mengembangkan pemikiran yang kritis dan kreatif. Dengan membaca, kita juga dapat lebih memahami hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua ada
mencari bacaan yang menarik. Ada banyak sekali jenis bacaan yang ada, mulai dari buku, novel, komik, dan juga masih banyak lagi. Pilihlah bacaan yang menarik minat, supaya kita bisa lebih bersemangat untuk membaca. Yang ketiga, menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Membaca tidak harus menjadi kegiatan yang monoton dan membosankan. Kita juga dapat menjadikannya sebagai kegiatan yang menyenangkan dengan membaca di platform yang kita sukai, di tempat yang nyaman, atau bisa membaca dengan teman dan keluarga. Yang keempat adalah membiasakan diri membaca. Semakin sering kita membaca, semakin kita akan merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk membaca setiap hari, walau hanya satu lembar, walau hanya sebentar. Tapi kita juga harus menyisakan waktu untuk membaca. Yang kelima, menumbuhkan rasa ingin tahu. Dengan adanya rasa ingin tahu dapat mendorong kita untuk lebih tahu hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dengan membaca. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk mengoperasikan Mendeley, mengolah sumber citasi atau referensi yang kita dapatkan dan memasukkannya di Mendeley Library. Sebelum memulai, pastikan saudara-saudara sudah mengunduh aplikasi Mendeley di situs yang terpercaya. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu. Oke. Pertama-tama, marilah kita buka Mendeley Reference Manager. Nah, seperti di tampilan ini terlihat bahwa di aplikasi Mendeley yang saya tampilkan terdapat berbagai jurnal-jurnal. Namun Mendeley sendiri itu tidak terbatas dengan jurnal-jurnal saja, melainkan juga terbuka dengan sumber-sumber referensi lainnya seperti buku, jurnal proceeding, dan sebagainya. Nah, untuk mengupload atau mengunggah sumber-sumber referensi tersebut, saudara bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah mengupload jurnal atau sumber referensi yang saudara dapatkan. Berikut saya perlihatkan contohnya. Pertama-tama klik Add New, kemudian klik Files from Computer. Kemudian saudara akan diberikan opsi untuk memilih jurnal mana yang ingin saudara upload. Misalnya saya memilih jurnal ini yang sudah saya download sebelumnya. Nah, Mendeley Reference Manager kemudian akan menunjukkan proses uploading file di sebelah kanan bawah. Nah, dari sini saudara bisa melihat bahwa saya baru saja menambahkan jurnal yang bernama Ways to Energy Plant Flue Gas CO2 Mitigation Using Novel Tubular Photo Bioreactor. Nah, di sini Mendeley secara otomatis sudah mendeteksi komponen-komponen apa saja yang terdapat di jurnal tersebut, seperti judul dari jurnal, terus kemudian ada penulis, lalu ada nama jurnal, serta tahun, volume, dan juga nomor penerbit jurnal. Oke. Kemudian cara yang kedua bisa dilakukan dengan menggunakan Mendeley Web Importer, di mana kita dapat mengakses web importer tersebut dengan mendownload ekstensi web importer. Pertama-tama saudara perlu membuka jurnal yang ingin saudara masukkan ke dalam Mendeley Reference Manager. Berikut contoh yang akan saya berikan. Pertama-tama akses jurnal yang saudara inginkan. Kemudian cari opsi Add to Mendeley seperti yang ada di sini. Nah, saudara akan otomatis dialihkan menuju ekstensi web Mendeley Importer, di mana saudara perlu memasuki Mendeley Web Importer tersebut. Proses ini memerlukan beberapa waktu, tergantung dari koneksi atau jaringan internet saudara.
Setelah saudara sudah login atau memasuki Mendeley Web Importer, maka saudara dapat melihat tampilan berikut ini. Di sini saudara bisa menambahkan sumber referensi yang saudara inginkan secara langsung melalui internet. Di sini saya klik Add, maka jurnal yang saya pilih akan otomatis masuk di Mendeley Reference Manager. Sebelumnya di sini belum ditampilkan jurnal yang saya tambahkan. Untuk memperlihat jurnal yang baru saja saya tambahkan, maka saya perlu melakukan riset terlebih dahulu dengan mengklik tombol syncing di pojok kanan atas. Jadi ini belum muncul di tampilan saya. Mari kita coba cari secara manual terlebih dahulu. Nah, ini saudara sudah terlihat referensi yang saya tambahkan di web importer tadi. Oke, jadi begitulah cara kita mengupload sumber referensi yang kita inginkan. Lalu bagaimana cara kita mengolah sumber referensi yang kita inginkan? Sebelumnya, saudara perlu mengetahui bahwa karena Mendeley Reference Manager ini otomatis, terkadang ada beberapa informasi yang keliru atau tidak sesuai dengan jurnal atau sumber referensi yang saudara baca. Mungkin saja dari yang jurnal artikel ini menjadi salah tulis menjadi buku atau mungkin proceeding atau laporan dan sebagainya. Jadi saudara bisa mengolah jenis apakah sumber referensi yang saudara tambahkan melalui fitur ini. Terus kemudian ada judul. Di sini saudara dapat mengganti judul tersebut dengan mengklik judul yang ada di bawah jurnal artikel ini. Lalu kemudian ada nama penulis. Di sini saudara bisa menuliskan nama-nama penulis yang ada. Kemudian di sesi ini, karena ini jurnal, maka terdapat judul jurnal, tahun, volume, dan juga isu yang diterbitkan. Apabila saudara menggunakan buku, maka tampilan tersebut dapat berbeda. Berikut saya contohkan. Di sini saudara dapat melihat bahwa tampilan dengan yang ada di buku dengan tampilan yang jurnal artikel itu sangat berbeda. Dan di seksi buku ini terdapat edisi, editor, kota yang diterbitkan, terus kemudian penerbit, bulan, dan juga hari penerbitannya. Baik, cukup sekian untuk sesi mengelola dan mengoperasikan sumber referensi yang ada di Mendeley. Selanjutnya kita akan beralih menuju cara citasi menggunakan Mendeley di Word. Pertama-tama saudara perlu membuka Microsoft Word. Kemudian saudara mengklik menu reference. Perlu dicatat bahwa saudara harus mendownload aplikasi Mendeley dan juga ekstensi yang diperlukan untuk mengakses fungsi citasi menggunakan Mendeley. Selanjutnya kita akan mengklik Mendeley Site, di mana Mendeley Site ini akan membuka Mendeley library kita atau Mendeley Reference Manager. Di sini terdapat berbagai sumber referensi yang sudah kita upload di Mendeley. Nah, selanjutnya saudara dapat mengklik jurnal atau sumber referensi yang saudara inginkan. Misalnya saya mengklik Waste to Energy Plan Forecast. Di sini saudara dilihatkan terdapat tulisan NAT et al. 2023. Mendeley akan secara otomatis memasukkan citasi tersebut sesuai format yang diinginkan. Cara mengatur format citasi tersebut terdapat dalam menu citation setting. Sebelumnya saya masukkan dulu citasi di sini. Seperti yang dilihat, citasi tersebut sudah masuk secara otomatis. Lalu kemudian untuk daftar pustakanya, saudara dapat mengklik 3 titik yang ada di sebelah kanan, kemudian klik Insert Bibliography. Di sini tampak daftar pustaka yang baru saja dimasukkan. Nah, untuk mengubah format citasi dan juga daftar pustakanya sesuai dengan yang sudah inginkan, saudara dapat menggantinya melalui citation setting. Kemudian klik Change Citation Style. Saya menggunakan American Psychological Association 7 Edition. Nah, kemudian saya coba ganti
menuju citasi yang lain, contohnya IEEE. Kemudian klik Update Citation Style. Di sini Mendeley akan secara otomatis mengubah gaya citasi yang saudara inginkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.